Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Akan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Seperti biasa selama bulan suci Ramadan kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya di Syiar Ramadan. Dan tema kita di Syiar Ramadan kali ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik, yaitu sedekah yang mengundang keajaiban. Kita tahu bersama bahwa di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk bersedekah. Karena dengan cara kita bersedekah kita akan mensucikan harta yang kita miliki. Dan sekaligus dengan bersedekah tentunya akan banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana keajaiban-keajaiban yang akan diberikan oleh Allah ketika kita bersedekah? Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung. Bersama dengan Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LC-MAHK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah berjumpa lagi kita Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini bersama dengan Ustadz Dede juga kami kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol Pakalan Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, masih semangat puasa bu? Masih semangat bu ya. Oke, dan juga kita akan dihibur bersama homepage kami di sore hari ini bersama Hijrah Project. Nah Ustadz, tema yang sangat menarik untuk kita ulas seperti lirik yang sudah diberikan oleh teman-teman Hijrah Project tadi. Sedekah dekat dengan Allah, sedekah dekat dengan surga. Nah boleh kita renungkan bersama tema yang sangat menarik untuk kita ulas di sore hari ini. Seperti biasa saudara, di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa TVRI yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah. Dan secara khusus kepada ibu-ibu yang hadir, yang menyaksikan langsung live di TVRI ini. Kami doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan ritual Ramadan ini dengan penuh kesemangatan. Amin. Allahumma amin. Baik Bang Firji, bicara tentang sedekah. Saya senang bercerita Bang Firji. Oke Ustaz. Ibu nggak apa-apa saya cerita ya. Jadi tahun 2024 saya diundang oleh kawan-kawan dari
komunitas Yatim Fest. Hmm. Ya, dari komunitas pencinta anak yatim. Mereka membuat kegiatan santunan untuk anak-anak yatim. Waktu itu saya diundang acaranya di Jebus. Yang hadir lumayan banyak. Yang mendapatkan manfaat penyaluran sedekah, infak kepada anak yatim pun banyak. Waktu diumumkan di sana, anak-anak yatimnya setiap orang mendapatkan 1 juta. Bingkisan sekolah, bahkan ada pembagian hadiah sepeda. Saya lihat wajah anak-anak yatim yang menerima itu senang luar biasa. Ketawa lah, ada yang nangis lah, apalagi yang dapat sepeda gigi tuh. Ya, gurak kata orang kita nih. Singin seagi-agi ya, sampainya itu sungkur-sungkur, ya bersyukur. Nah, pertanyaan saya mohon maaf, bahagia ada anak-anak yatim hari itu? Bahagia. Pertanyaan saya yang lebih dalam lagi. Siapa kalau boleh kita jujur orang yang paling bahagia hari itu? Yang paling berbahagia hari itu adalah panitianya. Allah berikan kebahagiaan pada diri mereka menyaksikan kebahagiaan orang lain. Jadi sebelum anak-anak yatim tuh nangis, ku tengok panitia lah nangis semua yang dulu. Mereka bahagia. Bahkan ketua panitia bahkan tidak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata ketika sambutan. Bagian daripada kesyukuran, bagian daripada kebahagiaan, dan kemudian kesenangan mereka melihat orang-orang bahagia. Inilah keajaiban sedekah yang pertama kali Allah karuniakan kebahagiaan bagi kita di balik kebahagiaan orang. Kone datang hanya sebagai tamu undangan yang disuruh ngisi ceramah. Kok gitu telilek mataku. Masya Allah. Saya hanya sekedar penonton saja hari itu pun bangganya luar biasa. Senang luar biasa. Macam mana panitia yang mengeluarkan harta, yang berkorban, bahkan ada informasi mereka yang menggalang donasi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Dan kemudian hari itu leburlah semua rasa capek mereka selesai dengan melihat senyuman indah dari anak-anak yatim. Abang-abang, ibu-ibu mohon maaf, kalau Ramadan tuh kita ganti nih, anak-anak yatim tuh kalau dapat amplop Ramadan, kan biasanya sering ada kan, apa yang digawe dorang? Ambil amplop, carinya lampu. Oh gitu kan, ambil amplop, carinya lampu, nggak nak tahu apa, nak tahu isi. Saya juga sering melihat ketika anak-anak tuh angkat ke lampu gitu kan, ada pendampingnya, ada yang pengasuh, kadang malu, dicubit, lala bikin malu. Kalau saya melihat langsung saya sampaikan, ibu jangan diganggu, jangan dicubit, jangan dimarah. Kenapa Ustadz? Kalau itu adalah kebahagiaan baginya, biarlah dia bahagia dengan cara seperti itu. Bang Firji, saya kasih amplop. Saya kira dia tak mungkin lagi melihat lampu seperti ini. Tahu tak kenapa? Karena terlalu sering megang amplop. Coba anak yatim itu kita kasih setiap minggu. Apakah dia masih seperti ini terus? Iya. Karena hanya setahun sekali dia dapatkan. Tapi kalau, mohon maaf lah abang-abang ayu-ayu saya, ibu-ibu di sini. Kalau saya kasih amplop, tidak mungkin macam ini. Karena sering kita pegang. Sering kita dapatkan. Kenapa dia macam ini? Karena jarang dia dapatkan itu. Saya jujur kapan orang nengok macam ini. Aduh, satu sisi terpukul, satu sisi senang. Melihat mereka bahagia. Maka bagi mereka yang suka berbagi, itulah. Oh indahnya saling berbagi. Aku tidak tahu lagu itu, tidak hafal. Karena memang ada keindahan di balik berbagi. Ya kawan-kawan kami kan ada komunitas gerakan infak beras Bangka Belitung. Tergabung dalam Paskas. Ketika mendistribusikan beras mengantarkan ke pondok-pondok pesantren. Lihat santri-santri pada ngafal Quran. Mereka datang, kita datang tuh disambut. Ada abang-abang Paskas. Senang lah rasanya. Badan letih hilang. Ibu pun sama, bapak pun sama, siapapun para pemirsa yang senang berbagi pasti Allah karuniakan rasa kebahagiaan di balik kebahagiaan orang. Itu yang pertama terkait dengan sedekah. Dan ini pun bagian daripada miracle, keajaiban.
Logikanya kalau ngeluar rugi, ngeluar berkurang. Tapi kenyataannya semakin mengeluarkan, semakin diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Dan saya memberikan contoh tadi, waktu saya nonton acara festival yatim fest dengan berbagi kepada sesama. Dan siapapun yang berbagi, saya pastikan pasti tidak berkurang harta. Allah akan gantikan dengan cara Allah yang terbaik. Yang kedua, Bang Virgi, ibu-ibu, ada kekeliruan selama ini dalam pikiran kita terkait dengan konsep sedekah. Apa kekeliruannya? Banyak di antara kita yang berpikir ketika kita bersedekah, seakan-akan orang yang mendapatkan kebaikan hanya mereka yang kita kasih saja. Padahal tidak. Ketika kita bersedekah kepada orang, misalkan kita sedekah 100.000, orang yang disedekahkan ini hanya dapat 100.000 saja. Sementara kita minimal sudah dikali 10. Asyru amsalihah. Allah akan gantikan 100 menjadi dikali 10. Minimal Allah akan ganti menjadi 1 juta. Kalau kembali kepada surah Al-Baqarah, perumpamaan mereka yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan kalikan itu yang satu keluar menjadi 7 cabang. 7 cabang per cabang akan digantikan 100. Maka satu yang kita keluarkan berpotensi Allah akan menggantikan menjadi 700. Tapi selama ini kita berpikir, setiap kita sedekah, seakan-akan orang yang dapat sedekah itu bayi yang dapat kebaikan. Dengan kalimat apa? Kulah ude bantu dia. Kuna bagi kayak anak yatim tuh, lah ude lah aku ngasih ya. Seakan-akan hanya dia yang dapat kebaikan. Padahal setiap anak itu ngambil, setiap orang miskin itu ngambil, dia hanya dapat 1 tapi kita dapat 700 kali. Maka kalau guru saya ngajarin, Bang Virgi, mohon maaf ya, kalau saya ngasih handphone ini kepada Bang Virgi, dan Bang Virgi ambil, siapa yang harus berterima kasih? Saya, Ustaz. Hah? Saya kasih handphone kepada Bang Virgi. Ini Bang Virgi handphone. Ya, saya ambil. Ambil. Siapa yang harus berterima kasih? Saya makasih, Ustaz. Iya, seyogyanya beliau selama ini kita pahami. Tapi sebenarnya yang harus terima kasih saya, Bang Virgi. Kalau saya kasih uang kepada Bang Virgi 100.000, Bang Virgi ambil, yang harus mengucapkan terima kasih itu sebenarnya saya. Karena saya akan mendapatkan kebaikan 700 kali lipat ketika Bang Virgi ambil. Masya Allah. Tapi kalau uang itu Bang Virgi tak mau ambil, maka tak mengalirlah 700 kali lipat pahalanya kepada saya. Jadi harus saya yang terima kasih siapa? Yang memberinya. Ya kan? Dan ini belajar ngurubah-ngurubah pikir. Jadi membuang kesombongan dalam hati. Kita dapat 700 lipat kebaikan itu ketika dia mau berbaik hati, mau nerima uang kita. Bayangkan kalau dia tidak mau menerima uang kita. Ngalir tidak 700 kali lipat itu. Jadi siapa yang harus terima kasih? Yang terima atau yang ngasih? Lah berubah pikir kan. Intinya itu bagian lagi-lagi diri sebut dengan miracle. Keajaiban. Belum lagi tentang kelapangan hati, kelapangan rezeki, dan lain sebagainya yang skenario Allah terbaik yang diberikan kepada kita. Begitu Bang. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, ketika kita bersedekah ini terkadang masih sebatas materi Ustadz. Adakah sedekah-sedekah yang lain yang ketika kita ke lapangan mungkin rezeki kita masih kurang Ustadz? Apakah boleh dengan tenaga ataupun dengan ilmu yang kita punya Ustadz? Baik. Pastinya banyak, tapi kemungkinan akan saya jawab secara detail. Baik. Saya takut nanti saya menjelaskan sedikit terpotong. Oke, baik. Kita saya akan jelaskan detail insya Allah pada segmen kedua. Baik, terima kasih Ustadz. Dan saudara, kita akan lanjutkan di segmen kedua untuk tema kita di sore hari ini, sedekah yang mengundang keajaiban. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan.
Terima kasih teman-teman Hijrah Project. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat di Syiar Ramadan, sedekah yang mengundang keajaiban. Masih bersama dengan Ustadz Dedi dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Kartini Desa Mangkol, kita akan terus mengulas tema kita di sore hari ini. Nah Ustadz, ketika seseorang mungkin dari keterbatasan materi ingin ikut serta bersedekah, apakah diperbolehkan untuk sedekah tenaga ataupun sedekah ilmu yang dipunya Ustadz? Baik Bang Fiji, apa perbedaan antara sedekah dan infak? Kalau infak dia spesifik ke materi. Spesifik ke materinya, oke, baik. Kalau sedekah dia lebih luas. Okay. Dan infak bagian daripada Sedekah, oke. Maka kalau seandainya kita bicara tentang infak, maka spesifiknya kepada materi. Tapi kalau kita bicaranya tentang sedekah luas. Ibu ini senyum sama saya lagi sedekah nih. Buang duri di pinggir jalan, sedekah. Sedekah, oke. Ada tenaga, sedekah. Ada ilmu, sedekah. Man indahu malan, barang punya siapa yang punya harta, sedekah dengan hartanya. Man indahul quwwah, barang siapa yang punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Man indahul ilm, yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Yang kita takutkan Bang Firzi, ibu-ibu, ketika kita tak mau ambil bagian dari semua yang saya ceritakan tadi. Saya coba menyampaikan cerita lagi. Jadi suatu hari dibentuklah panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid dibentuk, dan biasanya kan panitia ini ada tim penggalangan dana. Nah, kemudian tim penggalangan dana ini dibagi lagi, nanti ada bagian yang ngetuk rumah ke rumah. Biasanya setiap hari Kamis, yang ada laporannya di hari Jumat. Salah satu panitia waktu itu berkunjunglah rumah ke rumah, dan kemudian terhentilah di rumah yang besar. Mobilnya banyak, ekspektasinya tinggi. Wow, mungkin di rumah ini aku bakal banyak dapat duit. Akhirnya ketika datang bawa map itu, Assalamualaikum Pak, kami mau ngajak sedekah untuk pembangunan masjid. Tahu jawaban pengurus orang rumah itu yang rumah besar tadi? Kami inilah sering bantu masjid, minta-minta terus. Tuh kalimat yang diucapkan oleh orang yang rumah besar tadi ya. Akhir panitia tadi malu luar biasa. Pulang dia ke rumah, dan ketika kumpul rapat panitia pengurus masjid, dia bilang macam nih. Dinyerahkan map dan ngomong, mulai hari ini ku tak mau lagi jadi panitia pengurus masjid. Ku malu minta-minta, kata dia. Akhirnya ada salah seorang ustadz di situ ngomong begini, Bang, abang ada ngajak bapak itu untuk sedekah? Ada ustadz. Bapak itu mau ikut? Dah Ustadz. Abang malu? Iya Ustadz. Bang, itu kata Ustadznya. Ketika abang mengajak orang ke dalam kebaikan, dan orang yang abang ajak tak mau ambil kebaikan itu, abang jangan malu dan jangan sedih. Bisa jadi Allah yang tak mau pakai dia, bukan dia yang tak mau. Abang ajak dia sedekah untuk bangun masjid. Iya Ustadz. Dan dia tak mau. Iya Ustadz. Bisa jadi Allah tak mau pakai harta dia, bukan dia yang tak mau. Kalau Allah sudah tak mau lagi pakai harta dia, apa yang dapat dibanggakan di balik harta dia di hadapan Allah kelak? Jadi abang kalau ngajak kepada orang kebaikan, abang pede baik. Dia mau ikut atau tidak, bisa jadi kalau ikut Allah pilih dia. Dan kalau dia tak mau ikut, bisa jadi memang Allah tak mau pilih dia. Dan pertanyaannya sekarang kepada saya, Bang Firji, ibu-ibu dan pemirsa semua. Berapa banyak ajakan kebaikan kepada kita, dan berapa sering kita menolaknya? Dan ketika kita menolaknya, bisa jadi bukan semata-mata kita yang tak mau, tapi bisa jadi Allah yang tak mau pakai harta kita. Kalau Allah tak mau pakai harta kita, Bang, itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Hari inilah banyak orang kita hantarkan ke kuburannya. Lah banyak tuh orang yang masuk ke dalam kubur. Kalau kita bisa mendengar teriakan orang dalam kubur itu, kita pingsan secara langsung, Bang. Rata-rata ngomong apa? Orang di dalam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Rata-rata yang di dalam kubur itu ngomong begini. Ya Allah, tolong kembalikanlah kami hidup di muka bumi walaupun hanya sedikit saja waktu. Mau ngapain? Itu dia. Fa asaddaqo. Saya pasti akan sedekah. Wa akum minas solihin. Tapi lah gayal ditabok malaikat mung kanan kiri pacak gi.
Lah banyak saya kasih kesempatan kalian tapi kalian tak mau. Maka hari ini, alhamdulillah kalau ada yang masih pilih. Kalau tak punya harta silahkan pakai jiwanya. Kalau tak pakai jiwanya silahkan pakai pikirnya. Jangan menjadi penghalang untuk menjadi orang melakukan kebaikan. Baik, begitu Bang Ben. Baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, ketika kita melakukan ibadah, salah satunya adalah sedekah ini tentunya dengan niat Ustadz. Nah terkadang niat ini kita ada maksud tujuan tertentu Ustadz. Apakah itu masuk dikategorikan kita benar-benar ikhlas dengan apa yang kita berikan itu atau bagaimana Ustadz? Baik, Ibu, ada 3 amalan seseorang yang akan ia sesali kelak di hari kiamat. Mantap aja lah. Ingat-ingat ya, ada 3 hal yang akan disesali orang terhadap amalan dia di hari kiamat kelak. Dialah melakukan kebaikan tapi akan disesalinya di hari kiamat kelak. Apa itu? Pertama, melakukan kebaikan hanya kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Jadi niatnya hanya pengen balas budi. Jadi ketika dia melakukan kebaikan hanya dengan alasan karena dia pernah bantu. Ngi tolong ngai tolong ngi. Ada tidak yang macam ni? Ase ngomong kita surango. Ngapain kan nak bantu dia tidak pernah bantu kita. Ya. Jadi membantu itu hanya standar karena dia pernah bantu. Siap-siap orang ini akan menyesal kalau di hari kiamat. Yang kedua, hanya mau menolong orang kepada yang kenal saja. Jangankan nolong orang yang pakai harta, pakai tenaga. Mohon maaf, kita jujur baik. Kita pun ngucap salam hanya yang kenal. Pergi ke pasar, ada orang ngucap salam sama kita tidak kenal. Ngapain dia ini? Kayak cigak seorang. Mohon maaf, hari ini kita membatasi kamalan kita, membatasi pergerakan kita hanya dengan kenal saja. Pengen melakukan sedekah hanya karena komunitas kita. Tapi kalau bukan komunitas kita tidak mau sedekah. Segerge pun ngebesak komunitas orang. Tuh bawa anak. Mau sedekah hanya kepada yang kenal saja. Mohon maaf, hari ini terasa tak? Terbiasa tak mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal? Tidak kan? Padahal sesama berjilbab semua kan? Allah, artinya kita sudah terjebak itu. Akan kita sesali amalan kita karena hanya membatasi kita kenal saja. Yang ketiga, melakukan kebaikan berharap dibalas kebaikan. Ku tolong kau, tapi kelak kau tolongku. Ben kada nolongku, ku enggak nolong kah? Kembali ke niat tadi. Ya. Sadar gak kita sering terjebak dengan ini? Ya. Nak ngasih makanan ke rumah orang karena Tupperware dia lah di rumah kita. Nak nganter Tupperware kosong, ndak nyaman. Akhir beli roti gabin. Ndak pernah terpikir untuk memulai. Dan mohon maaf, ketika kita nganter makanan ke rumah orang sengaja pakai Tupperware pula. Biar diantar pulang Tupperware. Mohon maaf. Kalau rasa-rasa ya, pakai rasa-rasa. Kemungkinan bakal kita sesali tidak kalau di hari kiamat? Iya. Karena dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kepada mereka untuk melakukan apapun dalam bentuk kebaikan kecuali standarnya harus ikhlas. Kalau hanya alasan ku kenal, hanya alasan untuk biar dibalas kebaikan, atau dengan alasan dia pernah melakukan kebaikan, jauh. Kalaupun memang ikhlas, tapi ada alasannya. Kalau tidak ada alasan, ini pertanyaan saya, apakah bisa dia lakukan? Belum tentu. Begitu Bang Ludi. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, apakah sedekah yang dilakukan secara rutin, meskipun kecil, lebih utama dibandingkan sedekah besar, tapi jarang dilakukan? Iya. Itu memang yang disampaikan baginda Nabi. Rasulullah tuh lebih senang melihat kita sholat tahajud 2 rakaat tiap malam. Daripada dirapel. Rapel langsung 2 rakaat, 20 rakaat. Tapi untuk 1 tahun gak ada. Itulah yang disebut dengan continue. Keistiqomahan. Menjaga keistiqomahan walaupun dengan jumlah yang sedikit. Sedekah
pernah dengar hadisnya? Bahwa setiap pagi Allah akan menghantarkan malaikat yang akan mengawasi kita, mengiringinya dengan doa. Barang siapa yang mengawali harinya dengan sedekah, langsung para malaikat itu berkata, ya Allah, berikanlah kepada mereka yang bersedekah kelapangan harta. Tapi bagi mereka yang punya harta tapi tak mau berbagi, Allah langsung perintahkan malaikat dan para malaikat berdoa, ya Allah, miskinkan dan sengkaratkanlah mereka karena mereka tak mau berbagi dan pelit. Itu maka setiap pagi itu ada gerakan sedekah setiap hari. Ada karena kalau kami di Paskas itu gerakannya gerakan sedekah 1.000 per hari. 25.000 per bulan. Biar semua bisa ambil bagian. Ku udah nak 1.000 sehari, Ustaz. Ku nak 10.000 per hari. Oh, bagus sekali. Lebih keren. Kan seperti itu. Lebih baik dia 1.000 per hari secara kontinu daripada 100.000 tapi untuk 1 tahun dan kemudian tidak ketingok lagi batang hidung. Baik begitu, Bang. Oke, baik Ustaz. Nah, ketika kita melakukan sedekah ini Ustaz, terkadang banyak yang nyinyir Ustaz. Kadang-kadang ada yang suka, kadang-kadang ada yang tidak suka Ustaz. Ini kita sebagai yang memberi sedekah itu sikap kita harus bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Baik, Ibu, Bapak, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a wa sayajzillahu syakirin. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Ketika kalian mendapatkan keburukan, mereka senang sejadi-jadinya. Tapi ketika kalian mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan, mereka tidak senang dan benci sejadi-jadinya. Abang nak melakukan kebaikan, tidak semua orang senang, Bang. Ibu mau melakukan keburukan, tak semua orang benci. Maka ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal-amal soleh, pasti ada orang yang tersakiti hatinya dan tak suka kita melakukan itu. Pertanyaannya, apakah cuitan-cuitan seperti ini yang mau kita dengar? Ya, karena mohon maaf, hidup ini kalau dengar orang lain tidak pacak ngelangkah. Baru nak ngelangkah lah diomong orang. Kita lanjut diomong, kita mundur diulok. Dan manusia ini, mohon maaf, mereka itu berorientasi terhadap hasil. Memberikan penilaian terhadap hasil. Kita berusaha hasilnya kecil, kita diulok. Kita berusaha hasilnya besar, kita dicurigai. Tidak dibaik-baik ke. Maka, kalau melakukan satu kebaikan, fokuslah terhadap janji Allahnya. Jangan fokus terhadap masalahnya. Kalau fokus dengan janji Allah, masalah akan hilang sendiri. Tapi kalau fokus dengan masalah, kita akan terhenti, tidak mampu melangkah, bahkan kita akan bubar. Jadi, kalau ada orang yang ngomong macam itu, doakan saja dalam bentuk kebaikan. Doakan dalam bentuk kebaikan Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Tema yang sangat menarik untuk kita ulas, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak sedekah Ustaz ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini, dan juga kami akan mengajak ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Kartini Desa Mangkol yang akan bertanya kepada Ustaz di segmen ketiga ini. Jadi jangan kemana-mana, telah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda masih bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini. Sedekah yang mengundang keajaiban. Dan kali ini kita akan mendengarkan ibu-ibu yang akan mengutarakan kepada Ustadz memberikan pertanyaan. Oke, Ibu Nur dari Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol sudah siap Bu untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz? Oke, saya persilakan Ibu untuk bisa berdiri dan sebutkan namanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hijriyati dari Majelis Nur Kartini Desa Mangkol. Pertanyaan saya Ustadz, gimana hukumnya atau boleh tidak kita sedekah itu kita posting di sosial media? Itu Baik. saja Ustaz. Oke, terima kasih Bu. Ustadz boleh dak posting di sedekah di posting. Nah, posting itu artinya disiarkan, diketahui orang. Lah intinya. Iya. Intinya di dalam Al-Qur'an tuh ada kalimat ini. Sirron wa alaniyah. Dalam Al-Qur'an tuh sudah disebutkan tuh. Sirron wa alaniyah. Kalau sirron itu sedekahnya tangan kanan kasih tangan kiri tak tahu. Wa alaniyah itu artinya terang-terangan. Siapa contohnya? Abu Bakar ngasih 100% hartanya. Ketahuan enggak? Sama orang. Semuanya pada tahu. Dan kemudian ketika ada orang waktu itu jenazah tidak mau disolatkan baginda Nabi. Saya tak mau menyolatkan jenazah ini. Karena dia masih ada utang. Akhirnya ada sahabat yang angkat tangan. Wahai Rasulullah, saya saja yang menanggung hutangnya. Itu ketahuan enggak? Rasulullah, kok ada sedekah? Artinya sirron wa alaniyah ini adalah amalan sedekah, keduanya dibolehkan. Tapi nak hati-hati. Kalau sirron itu lebih mudah kita menjaga hati. Menalaniyah, ibu posting di Facebook yang nge-like kasih ke orang, sakit hati. Betul. Jadi biar lebih mudah menjaga rasa, menjaga kualitas ibadah, baiknya jangan diposting. Kecuali misinya adalah syiar. Misinya adalah untuk membagi pemahaman kepada orang. Narasinya harus pandai, jangan sampai menggiring hati kita bangga ketika di-like orang, di komen orang. Masya Allah bunda, baik sekali, ngerasa ngelambung gitu. Macam kayak bal ditendang Cristiano Ronaldo. Tapi ketika diomong orang, weh ibu dipamer, sakit hati gitu. Mohon maaf. Hati-hati. Jadi di mana bisa pengen mengetahui letaknya. Ibu, bagi kita yang pengen sedekah alaniyah, terang-terangan, hanya satu syaratnya. Pujian orang dan hinaan orang tak lagi mempengaruhi rasa. Jadi ketika kita posting, orang ngomong keburukan tentang kita, Ika nih macam nih gini posting. Jadi tidak diapalah rasa bagi kita bacaan tuh. Atau dibanggakan orang, Masya Allah, Tabarakallah bunda ya. Kalau ada 1 juta orang kayak bunda aman dunia. Kalau kita balas, Alhamdulillah bunda, hanya sedikit tapi senang hati kan. Kalau ketika dipuji masih bangga dan dihina masih sedih, jangan aban diposting. Oke. Bang, gitu. Jadi kalau seandainya masih bangga ketika dipuji dan merasa sedih ketika dihina, jangan diposting. Karena kita levelnya baru di share. Tapi kalau orang puji kita tidak ngaruh, orang hina kita tidak ngaruh, maka silahkan posting niatnya untuk syiar. Baik, begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga bisa terjawab Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu dari Majelis Taklim Nur Kartini yang lainnya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Keke dari Majelis Taklim Nur Kartini Mangkol. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang yang meminta bantuan dengan cara memaksa? Ya itu saja Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Ibu, pertanyaannya tadi, Ustadz bagaimana ketika kita menyikapi orang yang minta tapi secara maksa-maksa? Jadi baginda Nabi itu pernah memalingkan wajah ketika berbagi kepada seseorang. Karena dia datang meminta terus.
Rasulullah SAW dengan keadaan yang tidak senang berbagi kepadanya. Karena apa? Rasulullah itu menggambarkan orang-orang yang suka meminta-minta itu. Di hari kiamat adalah mereka datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Ibu kebayang enggak muka kita tinggal hanya kulit ke tengkorak. Itulah perumpamaan orang yang suka meminta-minta. Nah, dalam pertanyaan ibu tadi, lalu seperti apa kita menyikapinya? Kita berada di dua posisi, ibu. Yang pertama, ibu boleh mengabaikannya untuk tidak membagikan. Karena memang pertama kali Rasulullah tak suka dengan orang-orang yang meminta-minta, apalagi secara memaksa. Yang kedua, ibu boleh berbagi kepadanya, tapi dengan standar keikhlasan. Saya kadang diomong kawan, dek kalau kada ikhlas, ketinggalkan, percuma kah berbagi. Terkadang ada guru kawan saya bilang kan, APG sampai dikasih, kita kasih 50.000, hanya 50.000. Sakit hati, bu. Nya datang ke rumah pakai motor PCX. Minta. Baik, intinya begitu. Ibu silakan menyikapinya seperti apa. Kalau ibu tak suka, stop. Karena ibu bisa memberikan kepada mereka yang ibu lebih ikhlas. Dan mungkin lebih berguna. Ya. Nah, tapi kalau ibu merasa bisa ikhlas untuk berbagi, konsep sedekah itu satu. Lakukan, lupakan. Itu konsep sedekah. Lakukan, lupakan. Lakukan, ingat sakit hati. Jadi lakukan, lupakan. Kalau ibu bakal berbagi kepada orang yang minta-minta terus itu dan mengungkit selalu, dia itu minta pakai paksa. Apa yang ibu kasih tidak diarti. Ya, kalau pengen lakukan, lupakan. Itulah konsep sedekah. Oke, terima kasih untuk Bu Keke, semoga terjawab Bu ya. Baik, ibu-ibu yang lain saya persilakan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana dari BKMT Nur Kartini, Desa Mangkol. Ya, silakan. Mau tanya Pak Ustadz. Ya. Jadi begini Pak Ustadz, sedekah yang baik itu Pak, untuk lingkungan kita atau ke panti gitu. Dan yang kedua, apakah kita bersedekah itu harus seizin suami? Terima Baik. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Artinya pertanyaan ini ke Bang Ano, skala prioritas ya. Siapa yang lebih kami prioritaskan untuk kami salurkan uang kami ini? Kalau kembali kepada dalam ayat Quran, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sailina wa fir riqab. Dan ia mengeluarkan harta yang ia cintai. Yang pertama apa? Zawil kurba, kerabat dekatnya dulu. Jangan fokus memberikan orang jauh sementara paman kita, bibi kita, abang kita, adik kita, saudara kita dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Bahkan menghabiskan uang kita untuk sedekah kepada paman, bibi dan keponakan kita itu lebih diprioritaskan daripada berbagi kepada orang lain dulu. Kenapa? Ketika mereka akhirnya harus meminta-minta ke orang lain, sementara kita dianggap orang kaya dan mampu, maka akan menjadi nama buruk keluarga dan aib bagi keluarga. Selain mereka zawil kurba, kerabat dekat, mereka pun termasuk kategori yata masakin, orang-orang miskin yang layak menerima. Jadi bolehkah Ustadz saya kasih ke paman saya, bibi saya miskin? Itu lebih diprioritaskan. Bahkan termasuk zakat pun mereka boleh diprioritaskan untuk disalurkan. Baru setelah kalau kita lihat keluarga kita, Ustadz untuk keluarga saya sudah mengalokasikan dana 10 juta per bulan. Dari 10 juta per bulan ini saya titipkan ke mak saya ngebagikan kepada keluarga. Nah ada 5 juta sisanya saya serahkan kepada panti asuhan dan segala macam. Mana Ustadz? Boleh, silahkan. Ya ibu ya. Skala prioritas silahkan. Kalau seandainya skala prioritas sudah selesai, baik selanjutnya kepada orang yatim dan segala macam bagus. Saya bahkan lebih suka juga terkadang mengajak mereka yang suka bersedekah untuk continue sedekahnya. Contoh, anak yatim kita kirimkan ke pondok pesantren. Kita memposisikan sebagai orang tua asuhnya. Nak, belajarlah di pondok pesantren ini selama 6 tahun. Seluruh kebutuhanmu, bulananmu, pulang pergimu, ibu yang akan bayar. Nah ini sedekah yang sedemikian bagi saya bagus dan diprioritaskan. Bahkan hari ini saya sudah mengajak kawan-kawan untuk sedekah buku kepada para guru ngaji.
Harga buku tuh mahal dan mereka tidak banyak punya buku. Ya, silakan prioritas kita lihat mana yang lebih diutamakan di kampung. Yang kedua, Ustadz, apakah sedekah saya harus diketahui oleh suami? Ada yang disebut dengan hakut tamlik, hak kepemilikan kita. Ada yang disebut dengan hakul musytarak, hak kepemilikan bersama. Ibu misalkan harta warisan orang tua, itu hakut tamlik, hak kepemilikan ibu yang suami tidak boleh berintervensi di balik harta itu. Mahar yang sudah dikasih dari suami untuk ibu, itu hakut tamlik, hak kepemilikan ibu, nak ibu apa pun boleh tanpa izin. Tapi di mana harta yang musytarak, hak kepemilikan bersama, duit yang setiap bulan dikasih 10 juta per bulan untuk kebutuhan rumah tangga, ini tidak boleh asal sedekah tanpa izin suami. Ya, ini hak kepemilikan bersama. Nah, di balik harta suami ada hak ibu. Tapi kalau harta ibu tulen, bawaan punya ibu betulan, suami tidak boleh mengintervensi. Ya, yang uang seperti ini hak ibu untuk disalurkan kemana. Nah, intinya tapi komunikasi itu terkadang penting. Jangan sekedar bicara tentang hukum hanya boleh atau tidak, sah atau tidak. Tapi di balik hukum pasti ada hikmah. Saya kasih contoh Bang Firzi. Aurat laki-laki di mana? Dari pusar sampai lutut. Nah, saya mau tanya. Bang Firzi pergi ke masjid pakai handuk. Tutup pusar sampai lutut. Dia pergi ke masjid sholat. Sah tak? Sah? Sah. Tapi pulang-pulang di film. Karena terlalu sibuk bicara tentang halal, haram, sah, tidak sah. Dia tidak bicara tentang hikmah di balik kenapa ditutup aurat. Saya mau tanya, laki-laki mau menikah tanpa diketahui ayah dan emaknya, boleh tak? Boleh. Boleh? Ya, abang-abang yang masih bujang nih. Misalkan pengen menikah tanpa ngasih tahu emak sama ayahnya, boleh atau tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. Tapi hikmah nikahnya tidak dapat. Kembali kepada ibu tadi. Apakah harus diketahui suami? Sebenarnya hukumnya nyatakan tidak selama hak ibu punya. Tapi komunikasi keluarga itu penting. Kan suami punya penghasilan, kita punya penghasilan. Yang kita sedekahkan tuh dari penghasilan kita sendiri. Baik, Bagaimana Pak? saya jawab. Tadi saya sampaikan hakut tamlik, hak kepemilikan ibu. Ibu mau sedekah semuanya pun silahkan. Kalau kajian fikihnya, tapi di balik sah atau tidak, boleh atau tidak, itu ada hikmah. Dan ketika hikmah ini tidak didapatkan, berpotensi komunikasi akan terputus. Seperti yang saya jelaskan tadi, seorang anak laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, tidak ngasih tahu ayah sama emaknya sah. Tapi bayangkan kalau ibu sebagai emaknya, ibu ini sebagai emaknya, punya anak laki-laki, nikah tidak ngasih tahu ibu, sah tak? Sah, ngeruci tak? Oh ngeruci, oh. Ngeruci ya, sah tapi ngeruci. Kan ini nak nganggap ibu nih mak. Yeah. Oh. Jawaban anak kita, bu, kan tidak wajib. Anak kita jawab, bu, kan tidak wajib mak sama ayahnya tahu. Ibu akan jawab apa? Kan ini anak durhaka nak. Fikih itu adalah rambu-rambu. Tapi ada yang lebih tinggi daripada fikih. Ya, itu disebut dengan nilai adab. Nah, ibu, karena kitalah satu rumah tangga, maka ada hal yang lebih penting di balik fikih. Kerukunan rumah tangga, komunikasi dalam rumah tangga itu lebih penting. Terkadang di balik boleh atau tidak. Itulah jawaban saya. Oke, terima kasih Ibu sudah bertanya. Dan Ustadz, pertanyaan terakhir sebelum kita closing Ustadz. Ada ganjaran nggak sih Ustadz untuk orang yang pelit? Hah? Ada, tadi saya sampaikan. Malaikat itu setiap pagi kalau orang punya harta tidak mau sedekah, Allah malaikat langsung berdoa minta kepada Allah, ya Allah musnahkan, hancurkan dan miskinkan dia. Jangan dicoba ya. Oke. Jangan dicoba. Baik Ustadz, kita sudah masuk di segmen terakhir ini. Boleh berikan kesimpulan dan kita tutup dengan doa Ustadz. Silakan Ustadz. Kesimpulan di balik sedekah adalah
yang saya sering didapatkan dari guru-guru saya, tak ada orang yang dimiskinkan Allah karena sedekah. Karena sedekah. Baik. Dan ibu mohon maaf, masuk akal tak? Kita ini menjalankan syariat Allah dan Allah miskinkan kita gara-gara kita menjalankan syariatnya. Masuk akal tak? Mungkin tak Allah sengsarakan kita karena kita menjalankan ibadahnya. Nah, tapi kalau kita tidak jalankan aturannya, memungkinkan kita akan dibikin sengsara. Maka jangan takut, jangan wegak genggam. Tak kaya ada orang genggam tak? Oh, insya Allah dengan berbagi hati pun akan jadi lapang. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, harta kita, tenaga kita, pikir kita untuk dapat menjadi pejuang dan ambil bagian dalam pejuang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Baik, terima kasih untuk Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LCMAHK yang telah memberikan materi yang luar biasa terkait dengan sedekah yang mengundang keajaiban. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa dengan bersedekah mensucikan harta kita dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersedekah di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Kartini Desa Mangkol yang sudah bergabung di sore hari ini dan juga teman-teman dari Hijrah Project. Dan terima kasih yang telah menyaksikan Syiar Ramadan di sore hari ini. Saya Firgi Ranastion mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.